Ketemu lagi sama gue di Omdo Vlog, omong doang video vlog. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. Gue udah ngebahas banyak tentang BRV, dari bengkel-bengkel tentang BRV-nya, terus permasalahan-permasalahan di BRV. Nah sekarang sebenarnya gue udah beberapa kali sih pergi keluar kota naik mobil BRV ini. Sekarang gue pengen sharing lah ke teman-teman semua, kalau yang pengen beli BRV nanti gimana sih rasanya, feelsnya ketika dia dibawa ke luar kota. Kebetulan gue ada perjalanan dinas ke Bandung dan gue mengendarai mobil pribadi dengan Honda BRV ini. Nanti gue akan melewati tol Layang, terus kemudian melewati Cipularang. Nah kan di situ banyak ground jalan ya di tol Layang. Nah nanti kita coba sharing lah gimana sih feelsnya naik mobil Honda BRV ini ketika melewati jalan layang, tol Layang itu, dan juga gimana performanya ketika dia ditanjakan. Untuk informasinya, mobil gue ini pure 100% standar, tidak diapa-apain. Bahan bakar gue menggunakan Pertamax Turbo ataupun V-Power, jadi tidak ada tambahan sama sekali. Untuk oli sendiri gue pakai yang Shell Helix 530. Untuk persneleng jelas gue pakai punyanya Honda khusus yang CVT. Jadi mobil ini pure, tidak ada tambahan apapun, tidak ada modifikasi apapun. Jadi gue ingin share secara standar bagaimana feelsnya ketika melewati jalan tol Layang dan ditanjakannya tol Cipularang. So kita saksikan video ini, jangan kemana-mana, stay tune at video Omdo Vlog, omong doang video vlog. Shake you up all of the time. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me, and tougher still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me, and tougher still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess. Posisi gue sudah berada di tol, mau masuk ke, sorry agak goyang kayak jalannya agak gini-gini. Nah ini juga agak goyang. Nah ini gue mulai masuk ke jalan tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed. Nah, ini kita coba bagaimana sih BRV di di jembatan layang ini. Lingkar dalam nih, hati-hati juga sih di sini. Guys, Harapan Jaya sebelah kanan gue, dia jurusan Medion Malang. Keren. Oke, itu mungkin next segmen ya, segmen tentang bis. Dan ini sekarang ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke jalan layang tol MBZ. Bismillah, kita akan coba ngetes kemampuan dari BRV ini secara dari suspensi. Nah ini kan di sini kan banyak kayak hubungan-hubungan itu penggabungan antara beton satu dengan lain, jadi jeduk gitu. Nah ini pada saat masuk
masuknya ini kan agak menikung nih, tapi BRV ini diajak menikung enak juga sih cuy. Serius enak juga, mungkin juga dibantu dengan VSC-nya, Vehicle Stability Control atau VSA, Vehicle Stability Assist. Ini enak sih pas nikung dia. Mungkin dibantu dengan itu. Nah, kita mulai deg-deg. Terasa nggak separah Avanza, cuman mulai terasa nih. Nah, deg-deg. Nah, dia pantulannya ada, cuman tidak. Kalau posisi di depan ya, kebetulan BRV ini belakangnya keras sih. Ini kalau di belakang, ini gue kecepatan maksimum di tol Muhammad bin Zayed ini ya. Ini gue kecepatan 80, tidak lebih dan tidak kurang, bener-bener pas. Itu terasa goncangannya, terasa sih itu, hentakannya terasa, cuman tidak terlalu parah. Jadi masih bisa dibilang ini masih oke untuk keluarga. Cuman kemungkinan yang di belakang itu terasa tidak begitu enak, karena terasa bener di depan sini, di suspensi belakang itu lebih gede gini ya, gleknya itu lebih kencang daripada yang posisi di depan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau beli BRV itu mungkin bisa mencari modifikasi suspensi ya. Kalau mau gila lagi ya lo pasang air suspension gitu kan, cuman ya enggak lah, nggak sampai segitu, kecuali memang lo budget lo memang ada untuk ganti air suspension, sekalian pakai pernya juga yang enak dan lain-lain lah. Atau kalau misalkan di beberapa orang-orang teman-teman BRV itu bilang diganti saja dengan pernya R3, dan itu katanya PNP. Namun gue kurang yakin ya kalau PNP apa enggaknya. Kayaknya kemungkinan ada potong-potongnya. Cuman correct me if I'm wrong, jika emang benar-benar itu ada plug and play aja, ya itu lebih enak sih. Ada yang juga bilang diganti dengan PR-nya Honda Jazz. Kalau menurut gue Honda Jazz sama BRV sih 11-12 ya untuk masalah suspensi ya sebenarnya. Jadi antara enak dan tidak itu masih inilah, kalau dibilang ya medium lah, medium banget sih. Nah, kecuali kalau misalkan ya lo pengen empuk, ya udahlah, kalau menurut gue lo jangan beli BRV gitu. Atau ya BRV yang baru ya. BRV yang baru gue belum pernah ngetes sama sekali, dan gue juga belum pernah melihat secara langsung gitu gimana suspensinya dan merasakan gimana ininya, gue juga belum melihat. Tapi ya gue rasa akan ada banyak perkembangan sih di kedepannya. Nah, ini untuk di kecepatan, gue agak sedikit melanggar peraturan nih. Sekarang di kecepatan 100 masih terasa enak, worth it dan masih terasa aman dan nyaman. Nyamannya senyaman mobil medium ya, tidak lo jangan berpikiran oh senyaman mobil Alphard atau senyaman mobil Innova lah setidaknya gitu kan, yang medium up, karena ini adalah medium low. Nah, bisa dibilang juga masuk kelas medium juga belum gitu, masih low MPV gitu kan. Jadi ya oke lah, masih oke sebenarnya dibanding dengan Avanza. Nah, ini masih dapat, dan stabilnya masih dapat stabil sih kalau menurut gue. Dan ini juga karena ada teknologi VSC-nya itu ya, udah stabil, dan juga karena pernya agak keras juga, mungkin karena didukung itu, jadi agak sedikit tidak terlalu limbung di sini, nyaman dan oke lah menurut gue. Jadi untuk berada di tol layang Muhammad bin Zayed ini seperti inilah gitu kan. So bagaimana nanti ditanyakannya, stay tune ya di Omdo Vlog, omong doang video vlog. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see
It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy, reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. Halo, sekarang tadi kan kita sudah membahas masalah bagaimana kondisi BRV secara suspensi dan enak dinaikin nggak di daerah tol layang Muhammad bin Zayed. Sekarang gue berada di Cipularang. Ini baru aja masuk gerbang Cipularang. Nah, nanti gue akan memvideokan yang berada di posisi tanjakan. Nah, itu kira-kira enak gak ya mobil Honda BRV ini berada di tanjakan di Cipularang ini? Karena kalau dari pengalaman pribadi gue, tapi tidak di waktu itu, sorry ya gue lepas ya karena gue juga sendiri di dalam mobil. Jadi di waktu gue pakai sih mobil ini enak untuk buat nanjak, dan bisa dibilang untuk di kelasnya ini nanjaknya bener-bener oke. Jadi gue nggak perlu pindah ke posisi S atau apa, gue tinggal gas yang sedikit lebih dalam. Jadinya mobil ini akan berada di RPM yang tinggi, dan gue berhasil naik dengan mudah, nanjak dengan mudah gitu kan. Untuk pembuktiannya secara di video, gue akan memberikan ini ya, sebuah tayangan lah gitu kan, tayangan which is ini adalah pembuktian kalau BRV di tikungan dan di tanjakan itu sebenarnya tidak kalah dengan mobil-mobil lainnya. So, gimana kelanjutannya? Stay tune di Omdo Vlog, omong doang, video vlog. Nah, ini sekarang gua akan tes tanjakan. Nanti setelah melewati Jatiluhur, keluar pintu tol Jatiluhur itu ada sedikit tanjakan. Nah, di situ kan gua akan ngetes. Ini kondisi AC nyala ya semuanya. Kebetulan di belakang AC gue nyalain juga biar dingin. Mungkin teman-teman BRV ada juga yang pernah sedang mengalami pertanyaan, kenapa mobil BRV AC-nya harus gede 3 atau apa, jadi biar dengan speed fan-nya yang lebih tinggi jadi lebih ini, kalau satu itu nggak terasa. Nah, itu makanya gua nyalain juga di belakang biar terasa juga dinginnya, biar merata gitu. Walaupun memang ya mungkin bensin mungkin sama aja ya, kalau gua perhatiin sama aja sih, bensin nggak boros-boros amat juga. Nah, sekarang posisi gua sedang sedang menuju ke bagian tanjakan. Posisi masih di D, RPM masih di 1500, masih normal. Kondisi jalan sebenarnya sepi, cuman ini lagi dalam posisi yang mepet-mepet karena ada truk di depan yang lelet. Kondisi jalan sedikit basah karena di sini mungkin habis hujan, tapi gue nggak kebagian hujannya. It's okay. Cuma dapat kotornya doang berarti, bekas siraman dari jalanan. It's okay sih. Ini, oh ya, satu lagi, kalau tadi gue perhatikan dan gue rasakan ketika menaik mobil BRV ini dalam posisi tikungan dan juga di dalam jalan tol layang Zayed tadi, itu beberapa bumping yang agak mengganggu itu pun terasa, tapi dalam taraf kondisi yang sebenarnya it's fine gitu loh, untuk posisi di depan dan tengah. Cuman kalau di belakang kayaknya ya, karena gue bukan di posisi belakang gitu, kayaknya dia akan mengalami sedikit gangguan pencernaan.
karena terlalu bludak, jadi perutnya agak aduh gitu kalau badan di posisi belakang. Cuman kalau untuk di depan dan tengah sih, kalau secara analisa gue dan gue rasakan di dalam mobil BRV ini itu masih fine aja. So ya menurut gue kalau untuk berpergian jauh melewati jalan tol layang Muhammad bin Said tadi dengan mobil BRV ini, kalau gue rasa ya masih masih oke lah untuk teman-teman yang punya dana sekitar 150 hingga 180 untuk membeli mobil BRV dari tahun 16 hingga tahun 2018 atau 2019 lah, yang sudah sedikit facelift dan menggunakan lampu light running DRL gitu kan. Nah sekarang gue lagi ngetes nih, cuman kenapa tanjakannya lama banget sih biasanya kan? Gue jadi agak lupa di sini. Biasanya di sini kan ada tanjakannya nih. Tapi nanti kita langsung skip aja ke tanjakannya. So stay tune di video ini ya, di Omdo Vlog, omong doang video blog. Nah ini di depan ada sudah turun Jatiluhur, Cigadey, Cikalong, keluar pintunya. Nah di depan ini adalah tanjakan pertama kalau kita masuk Cipularang dari arah Jakarta. Gue akan coba konstan di kecepatan yang tidak melanggar hukum ya, berada di kecepatan 80 apakah, dan posisi gue kebetulan mobil gue Matic ya, dan gue akan tetap berada di posisi D. Apakah itu bisa? Kita lihat. Nah ini posisi nanjak sudah dimulai. Kita berada di posisi D, dan tekanan gue injak gas pun juga tidak terlalu dalam, masih setengah. Nah ini mulai nanjak, terjadi pengurangan kecepatan ketika gue nanjak dengan tekanan gas yang normal kayak seperti ini, tapi dia masih stuck terus di 80 naik lagi, jadi RPM nya menyesuaikan diri. Nah ini tanjakan pertama. Nah ini keren sih tanjakan pertama, kebetulan di depan agak melambat, jadi gue melambat mengurangi kecepatan gue. Dan sebenarnya overall untuk tanjakan pertama di Cipularang ini sukses. Jis mobil ini tidak kehilangan tenaga, tidak kehilangan torsinya. Jadi walaupun dia agak turun, cuman kalau kita agak tendang sedikit lagi, dia naik lagi gitu. Jadi tidak kehilangan torsinya, masih enak gitu untuk diajak nanjak terus. Nanti akan ada tanjakan berikutnya, tanjakan yang panjang, ada beberapa tanjakan panjang. Nanti akan gue coba di situ ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di video Omdo Vlog ini ya. Dan ini tanjakan kedua dengan panjang 300 meter. Gue akan mencoba. Gue gasnya agak dalam, dan gue sukses memberikan torsi kepada mobil ini dengan mudah. Dan dia posisinya naik terus. Cuman gue nggak bisa lebih dari 80 karena di depan ramai. Bisa sih zigzag, cuman gue tidak mau melakukan itu karena gue lagi ngetes nih. Dan nah di sini agak sepi. Gue akan mencoba nyalip ya dengan gas yang agak sedikit buat gas dalam, cuman nggak terlalu ini. Dan sukses membuat mobil ini masuk ke angka 80, kecepatan 80. Dan gas gue tidak begitu dalam, cuman agak gue tekan, tapi nggak begitu dalam juga. Dan gue sukses naik terus. Gue sukses naik terus. Dan gue sekarang, walaupun suara mesinnya agak sedikit menggerung karena di posisi 3000, cuman gue bisa dengan konstan menyesuaikan kecepatan di kecepatan 80 km per jam. Jadi mobil ini tidak lemot sama sekali. Ya juga plus kondisi itu ya, kondisi kendaraannya juga diperhatikan ya, supaya kedepannya tidak ada lost power atau lost torsi gitu. Tapi ini gue gas terus, dia masih masuk dan terus bisa sampai di kecepatan 100 sebenarnya. Cuman sekali lagi gue pengen ngetes sesuai dengan peraturan lalu lintas, karena batas maksimal di Cipularang ini 80. Nah ini kebetulan sudah mulai akhir lajur pendakian. So menurut gue overall BRV lo pakai untuk keluar kota itu worth it cuy. Suspensi oke lah, so-so gitu kan untuk kelas low MPV gitu kan, low SUV kan, low SUV, low MPV gitu kan. Dan untuk diajak tanjakan sendiri itu masih it's a good thing gitu ya.
nggak kehilangan torsi, powernya nggak hilang, jadi lo benar-benar bisa mengandalkan mobil ini untuk nanjak, apalagi untuk nyalip, it's okay. Perlu juga diketahui, harus menguasai, kalau untuk yang matic harus menguasai pengetahuan persnelingnya ya, apa namanya ya, persnelingnya kapan digunakan S, kapan digunakan L, atau kapan stay di D aja gitu kan. Karena kita selalu ngebut itu bukan berarti harus berada di posisi S gitu kan. Sebenarnya di posisi D lo bejek gitu juga dia otomatis sudah kencang gitu kan. Jadi nggak bisa lo wajib di S dengan ini, nggak. Itu malah bisa merusak transmisi otomatis lo. So, gue sudah memberikan impression gue mengendarai mobil BRV ini di luar kota. Pertama di tol layang Muhammad bin Zaid, kemudian di tol Cipularang untuk tanjakan sekitar 200 dan 300 meter. Sebenarnya ada di depan yang lebih panjang lagi, cuma menurut gue sudah mewakili lah kecepatan panjangnya tadi antara 100 meter dan 300 meter itu juga sudah lumayan jauh. Dan mobil BRV ini dengan pure standar, tidak ada modifikasi sama sekali, dengan bahan bakar Pertamax turbo, diajak nanjak sangat-sangat menyenangkan dan tidak kehilangan torsi sama sekali. Jadi menurut gua, ketika lo mempunyai duit antara 150 hingga 180, beli mobil ini, yang mobil maticnya pun juga it's okay banget and worth it to buy. Dan untuk keluarga dia bisa muat 7 orang termasuk drivernya. So, sampai di sini dulu ulasan driving impression kita. Jangan lupa like and subscribe, dan please share ke teman-teman kalian bahwa Om Bro Vlog juga sedang berada di ranah YouTube, berbagi dan sharing lah tentang dunia otomotif ataupun dunia holiday. Dunia holiday mana ada ya, dunia hiburan dan liburan gitu. So, sekali lagi jangan lupa like and subscribe, tetap saksikan video-video kita berikutnya, and see you next time.